semua pengalaman itu menginspirasiku. Ya. Semua pengalaman. Semua pengalaman. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Itu sih hal yang menginspirasi itu mungkin bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Matematika. Nah, pada kali ini kita akan dibintang tamui dengan para duta matematika. Untuk mungkin bisa perkenalan dari duta matematika inspiratif. Ya, Bersama hai, siapa? perkenalkan nama saya Muhammad Fakhrudin Nazari dari angkatan 2021. Saya sebagai duta matematika inspiratif tahun 2023. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Nurul Fadila dari angkatan 2021. Di sini saya sebagai duta matematika inspiratif tahun 2023. Halo, perkenalkan aku Muhammad Zulika Solihin dari angkatan 2023. Di sini saya sebagai duta matematika 2023. Halo semuanya, kenalin aku Syifa Nasiratul Thaibah. Aku dari angkatan 2022 dari Duta Utama Matematika 2023. Halo everybody, saya Zainal Arifin. Saya dari angkatan 2022. Saya sebagai duta matematika persahabatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnuta Rantana Putri. Saya dari angkatan 2023. Saya sebagai duta matematika persahabatan 2023. Nah, oke, selamat kalian telah terpilih menjadi duta. Kan sebelumnya pada tahun sebelumnya di matematika itu dutanya hanya duta matematika. Nah, pada tahun ini dutanya ada 3, yakni duta matematika inspiratif, duta matematika, dan juga duta matematika persahabatan. Menurut kalian, dengan adanya 3 duta ini, apakah efektif dalam upgrading prodi matematika dan himatika algebra? Menurut saya ini efektif dikarenakan kita ini ada 6 orang. Nah, untuk kerjanya mungkin lebih luas lagi. Ya, mungkin Bagi saya sendiri juga efektif karena kita kan memiliki 3 duta yang memiliki perannya masing-masing, dari duta inspiratif, duta persahabatan, dan duta utama sendiri. Mungkin dari duta inspiratif? Ya, kalau aku kurang setuju sih dengan dari duta matematika, karena kenapa harus dibagi menjadi 6 apabila bisa hanya dijadikan 1. Kalau menjadikan 1 kan enak gitu loh koordinasinya, hanya jadi 1 pusat aja. Nah, kalau 6, nah ini otaknya juga kan ada 6 gitu. Nah, pembagiannya malah menjadi susah lagi gitu. Mungkin ada pendapat dari pasangan duta saya. Silakan. Kalau menurut saya mungkin ada segi membantunya sama kayak lebih merepotkan ya, karena lebih banyak yang diordinir dan nggak semua itu kayak nurut gitu loh sama duta utamanya. Jadi mungkin lebih ke membebankan seperti itu sih. Mungkin bisa dilanjut dari duta matematika persahabatan? Oke, menurut saya sih efektif. Karena kenapa? Ya karena tugasnya itu lebih kan upgrading. Yang namanya upgrading itu kan lebih maju lagi. Jadi kan programnya lebih banyak. Kalau semisal dutanya cuma 2 aja, itu kasihan. Ya, kalau menurut saya ya setuju dengan Mas Zain juga lebih efektif karena nanti kita itu bisa bekerja sama gitu. Enggak cuman yang bekerja cuman duta matematika saja. Kita kan sebagai 3 duta ini kan bisa saling membantu gitu. Kita harus bekerja sendiri. Oke, jawaban yang sangat bervariatif. Untuk kedepannya sendiri, menurut kalian bagaimana dengan duta matematika ini? Menurut kalian, pandangan kalian kedepannya dengan adanya 3 duta matematika ini? Silakan mungkin dari duta matematika inspiratif lagi.
jangan dari kita terus dong, dari duta persahabatan. Boleh. Silakan. Silakan dari duta persahabatan. Kalau dari duta persahabatan sendiri, untuk kedepannya ya lebih baik lagi. Kedepannya lebih baik. Ya. Mungkin kalian bisa kayak punya pandangan kalian, bukan lebih baik lagi kan, itu seperti harapan pandangan kalian. Kalian punya pikiran bagaimana ke depannya? Ya harapanku kedepannya itu duta kita itu lebih menyebar luas gitu. Jadi saingan kita itu juga bukan duta-duta yang ecek-ecek gitu. Jadi saingan kita itu udah lebih baik lagi, itu maksudnya kayak saingan kita tuh udah Jawa Timur, jadi kita tuh bisa dari Pinus sendiri itu bisa mewakili gitu. Soalnya temanku kemarin itu ada yang jadi perwakilan duta Jawa Timur gitu. Jadi sih itu sih ya, aku mungkin dari pasangan saya. Ya kurang lebih lah seperti itu lah, sama kayak Mas Zain juga. Mungkin dari duta matematikanya, Ya. Kalau dari aku sendiri pandangan yang nantinya itu dari proker-proker yang udah kita bahas sebelumnya lebih baik dari proker-proker duta yang sebelumnya. Bukan ini ya, bukan untuk merendahkan duta yang kemarin, enggak, maksudnya itu duta yang sekarang ini karena kita berenam, kita sudah mengupgrade proker-proker yang dilakukan di duta yang sebelumnya. Ya, menurut saya benar yang dikatakan sama pasangan saya, dikarenakan apa ya, kali ini tuh duta 2023 itu beda gitu. Kita maksudnya di pandangan saya di masa depan itu mungkin kita lebih banyak untuk berkarya dan apa ya, bisa untuk memotivasi maba, terutama untuk matematika sendiri, akan apa ya, untuk kedepannya itu bisa seperti kita gitu. Mungkin bisa lanjut. Ya, terkait masalah harapan ya, kita tidak boleh sih terlalu terpaku dengan apa itu yang namanya sebuah harapan, karena itu tadi ada yang namanya dikecewakan. Kita sebagai duta, apalagi kita berenam dan banyak proker yang memang kita usung, tapi kita juga tidak bisa memberikan harapan lebih terhadap apa itu janji-janji atau ya visi misi lah yang kita usung di pemilihan duta kemarin gitu. Nah, ya untuk harapannya ya agar bisa terrealisasikan dengan baik aja sih yang telah kita ucapkan berenam ini gitu. Mungkin ada tambahan atau sebagai penutup lah dari pasangan saya. Silakan. Oke, kalau menurut aku ya, dari semua jawaban itu yang aku simpulkan, mungkin kedepannya kita tuh kayak udah terbagi rata kan, dari yang dibilang sama duta utama, kayak udah ada propernya masing-masing. Jadi kita tuh lebih tertata gitu kedepannya. Apa sih tugas kita sebagai tugas inspiratif itu apa, persahabatan itu apa, dan juga duta utama itu apa. Nah, itu semua tuh udah terkoordinir dengan baik gitu. Oke, baik sekali. Nah, tadi kan ngomong-ngomong mengenai tugas dan juga pembagian apa proker tadi ya. Nah, dari duta masing-masing ini peranan dutanya di matematika itu seperti apa sih? Dari proker-prokernya atau seperti apanya? Mungkin dari duta matematika dulu. Mungkin dari duta matematika sendiri itu pokoknya untuk mengenalkan apa aja yang ada di, mungkin untuk memperkenalkan apa aja sih yang ada di prodi matematika ini, terutama untuk maba sendiri kan baru kan apa join dari UINSA ini. Nah, kita itu apa ya, sebagai duta itu mengenalkan apa aja yang ada di kampus kita ini. Mungkin dari pasangan saya ada tambahan. Oke,
dari aku sendiri untuk peranan kita masing-masing. Dari peranan duta utama itu kita sebagai matanya Prodi dan Hima. Lalu kita juga sebagai mengkoordinir duta inspiratif dan juga duta persahabatan. Oke. Mungkin bisa dilanjut dari duta persahabatan matematika. Ya, kalau duta persahabatan ya perannya itu lebih merekatkan angkatan matematika di Unsa ini. Mungkin dari angkatan 2020 atau 2021, 2022, 2023 ini. Jadi ya kayak intinya tuh mahasiswa aktif yang di sini gitu. Yang maksudnya tuh mahasiswa yang masih belajar di UNSA sendiri, matematika sendiri. Jadi kita tuh saling tolong menolong lah, saling menyatukan solidaritas kita gitu. Jadi bukan cuma angkatan ini dengan angkatan lain itu berselisih, jangan sampai atau ada crash itu jangan sampai. Nah itulah proker kita itu seperti itu. Jadi kita itu wis rekatkan gitu loh. Jadi merangkul semua angkatan-angkatan yang mungkin alhamdulillah ada crash gitu. Jadi itu jadi persahabatan sih ya kupin ipin sih gitu jadi untuk selamanya jadi gitu. Oke. Dari duta matematika inspiratif sendiri bagaimana? Kalau dari duta matematika inspiratif, dilihat dari wajah kita memang inspiratif kan? Sangat Ya, menginspirasi. inspiratif kan? Inspiratif, Mas. Oh, inspiratif. Inspiratif banget loh. Oh, ya. Terutama buat saya sendiri inspiratif. Oh gitu. Iya. Ya. Ya karena sudah diamanahi nih. Namanya juga amanah sebagai duta inspiratif. Nah, berarti harus memberikan inspirasi ya. Iya. Berarti inspirasi untuk apalagi kita menjadi angkatan yang tertua nih. Iya, di sini kita tertua ini Angkatan 2021 yang ini kan muda-muda. Jadi ini kakek neneknya matematika. Iya. Kayak gitu dong. Kita sepuhnya, sepuh. Waduh, Sepuh. Ya, jadi kita harus memberikan contoh ya. Nah, sebagaimana orang tua lah, kita harus mengayomi bagaimana dan memberikan contoh bagaimana kira-kira hidup di matematika ini. Apalagi di UINSA. Kalau matematika kan pasti banyak, matematika ITS, matematika UNER. Nah, itu kan pasti kulturnya berbeda. Nah, apalagi di UINSA ini gitu. Yang notabene sholat 6 waktu, itu kan sama sholat tahajud, itu kan 6 waktu, gitu. Sama sholat sunnah-sunnahnya, nah itu kan bisa lebih dari 5 waktu. Masya Allah sekali ya kita ini. Tepuk tangan dong guys. Ya, saya pamit. jangan dong. Kalau dari aku mau nambahin aja ya, mungkin tugas kita sebagai duta inspiratif itu kita lebih ke kayak jangan malu-malu gitu loh. Kita tawarkan seperti kayak proper kita menawarkan diri menjadi moderator atau MC di suatu kegiatan atau proper dari matematika sendiri. Terus ya disampaikan itu udah mencakup gimana kita ke depannya sih. Jadi orang bayaran, orang panggilan. Oh ya boleh. Orang panggilan. Iya. Kita siap guys dipanggil. Oh, dipanggil. Berarti kalau dipanggil harus ada bayarannya. Oke. Dikasih. Baik. Oh, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan ini pertanyaan untuk umum, tapi ini mengacu kepada persahabatan. Nah, bagaimana kalian ini dapat membangun dan menjaga persahabatan di antara sesama mahasiswa matematika? Oke, mungkin bisa dari Duta Matematika Persahabatan sendiri. Si paling bersahabat. Sabar. Oke. Persahabatan ya. Sahabat itu apa sih?
Ya sahabat. Apa ya? Sahabat itu kan teman, yang sama-sama teman. Cuma beda aja kan sahabat itu tahu lah susah senang kita itu seperti apa. Jadi teman itu, arti seorang teman itu kan taunya cuma senang kita, susahnya dia hilang. Waduh. Nah, kalau sahabat susah senang kita kayak pasangan lah, susah senang selalu bersama, itulah sahabat. Bisa dicatat ya. Oh, bisa. Ya, itu perbedaan teman dan sahabat ya. Dicatat. Jadi itulah kenapa sih sahabat. Jadi kita tuh sebagai duta persahabatan saling contoh di Wingsa sendiri, kegiatan apapun kita susah senang itu harus bareng-bareng. Kalaupun ada masalah di suatu tengah-tengah kita, ya kita selesaikan baik-baik. Semua masalah itu ada jalan keluar. Penyakit aja ada obatnya. Jadi masalah gitu. Iya, iya. Masalah seberat apapun kan ya Allah udah menjelaskan bahwa di Al-Qur'an itu Dalil. Allah itu nggak pernah ngasih masalah di luar batas manusianya sendiri. Ya betul. Itu dari aku. Oke, mungkin dari selanjutnya ada tambahan? Iya, saya izin menambah apa contoh ya bisa dilakukan dengan ini kita kan bisa apa berteman dengan siapapun, nggak harus satu angkatan gitu loh, nggak harus apa harus sama circle angkatan 2023 gitu. Maba-maba kan biasanya kan masih ini ya kayak sungkan-sungkan gitu sama kakak tingkat. Nah itu kan kita harus sebagai duta persahabatan tuh harus kayak jangan sungkan-sungkan gitu sama kakak tingkat gitu. Kan bisa buat sharing apapun gitu. Sering belajar atau ya kayak yang lainnya sih. Oke, mungkin bisa dari duta matematika. Dari siapa dulu nih? Harusnya sih lebih paham ya, karena Iya. Tuna utamanya. jadi kan biar paham semua problemnya, Iya. bawahannya gitu. Wes. Kita kan Oke, bawa- monggo. Kita kan Tapi bawahannya. kan Aduh, dan gitu Mas. kita Sama-sama. dulu saja. Dari aku sendiri, untuk merekatkan persahabatan itu ya diawali dengan kenalan. Kenal. Kenalan dulu. Kita harus Kenal. maka Saya. Tak kenal maka kenal. Halo. Kalau saya Oh iya, oke. bahaya, Kenalan. kalau saya ngeri bahaya. Oke. Cuma disayang dong. Wow. Saya sebagai teman. Oke. Oke. Yang pertama itu kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya itu dari apa? Dari 5S. Salam, Apa tuh Kak? salam, sopan, Santun. santun, senyum, Senyum. sapa. Apa? Itu dari situ. Rapinya guys 5S-nya. Iya, 5S. Dari awal itu untuk awalnya aja. Karena dari sapa Ya. itu meningkatkan rasa apa ya, orang lain juga tuh pengen banget nyapa ke orang-orang kayak gitu. Jadi rasa kekeluargaan antara Himatika di keluarga Himatika ini meningkat. Berarti bukan ke HIPA atau matematika aja gitu ya? Iya dong. Ke prodi lain juga gitu. Tuh, ayo Ya, coba dari bener sih kayak apa ya? Apa itu kita apa ya? Harus benar 5S dulu dan juga mungkin terutama untuk maba sendiri nih kan baru. Nah, relasinya mungkin mencakup angkatan baru angkatan 23. Nah, mungkin bisa nih apa kayak mencari apa ya, topik dengan kakak tingkatnya, mungkin misalnya ngajak untuk apa namanya? Kabar. Mabar, mungkin bisa mabar. Iya, Habis itu kayak apa skill soal dikit lah. Oh. Kopi bareng. Oh, bisa ngopi nggak bareng sih? boleh. Banyak lah apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama gitu loh. Nah, dengan cara itu kan mungkin bisa kayak apa ya? Merakatkan apa ya namanya? Antara angkatan gitu loh. Ya. Apalagi di Hima ada proker apa? Bulu tangkis. Oh iya, Oh, iya. futsal. Futsal. Itu bisa banget loh dijadiin buat Tempat merekatkan berkumpul. gitu. Intinya adalah tempat. Mungkin dari duta inspiratif. Kalau aku ya kan sebagai sesepuh ya katanya tadi. Mungkin Banget. aku mau bilang aja jangan sungkan kalau mau ke angkatan 2021. Emang kita angkatan
hampir tua ya, tapi kita insya Allah merangkul semuanya. Betul. Kecuali yang cowok ya, bukan. Maksudnya merangkul kan bukan pelukan, Iya. bukan. Lo Mengayomi, intinya mengayomi semua teman-teman. Ya betul. Jadi sepuh-sepuhnya itu mengayomi cucu-cucu. cucu-cucunya. Iya. Ya cu. Ya, Kalau mau curhat boleh. Boleh. Lewat apa tuh Kak? iya. Apapun. Boleh. WA. DM, WA. Mungkin bisa dikasih apa tips kayak gimana sih cara maba untuk kayak dekatnya gitu? Mungkin bisa. Biar lebih dekat. Ah, Sebenarnya ya, kalau kalian itu kayak tadi ya sapa, kita tuh udah tahu oh anak ini kayak udah berani mengenal kita gitu loh. oh, Jadi ya apa ya? Gak ada perbedaan tingkat menurut aku. Semuanya sama, cuma beda umur aja. Iya. Intinya jangan pernah malu dikatain SKSD. Nah, Betul. kalau Apa sih? Apa sih kak? SKSD itu kan? Sok kenal. Nah, jadi itu mau orang lain kenal, wah ini caper, ini SKSD. Biarin, bukan donatur, jangan ngatur. bikin jendak gitu. Intinya gitu. Editor. Kalau misalnya dicuekin nih sama Kati, harusnya temen-temen tuh ngerasa tertantang kayak wah ini aku dicuekin, aku harus berusaha buat bikin dia gak cuek sama aku. Nah. Nah itu keren loh. Terus tantangannya gimana kak? Apakah kita harus kayak wah gitu? Gimana? Kayak gimana Ya tantangannya? gimana caranya narik perhatian gitu, perhatian. Kakak ini juga apa itu? Katanya ditarik. Bukan berarti kita harus caper Ah. yang berlebihan. Takutnya kalau berlebihan nanti baper. Aduh. Jadi gitu sih, intinya caper boleh, tapi itu maksudnya untuk yang baik. Ah. Gitu loh. Jadi nggak semua hal yang jelek itu jelek gitu loh. Ada baiknya. Oke, sangat menarik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian pasti memiliki pengalaman pribadi. Nah, apa pengalaman kalian yang dapat menginspirasi mahasiswa matematika dan juga generasi muda sekarang? Silakan dari Duta Matematika Inspiratif. Kan Oh, dari menginspirasi kan? Iya. Iya, menginspirasi. Ya ini entah memang namanya memotivasi dan menyombongkan diri itu beda tipis. Oh, iya. Kalau bisa diomong-omong, aku ini kayaknya tamat dari semua kepanitiaan. Waduh. Keren. Kalau bisa dilihat lanyardku kayaknya lengkap deh. Lanyardnya tuh banyak. Gitu. Dari semua kepanitiaan ini dapat semua. Iya. Nah, berbicara masalah pengalaman ya, khususnya berorganisasi nih. Nah, di organisasi itu kita belajar bagaimana cara mengontrol emosi, bagaimana cara menghargai satu sama lain, bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di situ kita belajar semuanya. Dan ya, utamanya itulah kita apalagi mahasiswa nih. Masa mau sih jadi mahasiswa yang kupu-kupu itu kuliah pulang, kuliah turu, kuliah mancing, kuliah Itu semester tua, Kak. Semester tua. Mancing itu semester tua. Jadi semester muda itu ngopi. Oh ngopi, Iya. kuliah ngopi. Ya, Sambil miring gitu. Oh sambil miring. Ya. Ya, jadi ya gitu. Kita harus ikutlah namanya organisasi, namanya kepanitiaan biar kita tahu kerasnya hidup nanti setelah kuliah itu 50% itu ada di organisasi teman-teman. Nah, itu aja sih. Mungkin bisa dilanjut. Iya sih, betul sih, kayak mungkin ya sebagai maba nih, maba 2023 kan bisa ikut organisasi, terutamanya tuh organisasi dalam prodi kayak Himatika gitu. Karena yang saya rasakan itu kayak saya terlatih public speaking, time management, Terlatih patah hati. terus aduh, Kayak lagu ya. Bukan kayak dulu kan kalau itu bisa. Aduh. Terus sama kayak apa ya? Jika kepemimpinan. itu sih. Leadership. Iya. Soalnya kayak apa ya? Kemarin tuh ada kepanitiaan tuh, ya, termasuk kepanitiaan besar sih ya di Himatika Algebra. Apa tuh? Mau nih di spill nih. Oh, boleh. Boleh dong. Kalau mau di spill join. Ya.
lah berarti. Boleh. Itu saya tuh ditunjuk jadi MC dadakan sama moderator. Nah, mau nggak mau kalau kita punya tanggung jawab kan kita harus siap nggak sih? Nah, Iya kan? Betul sih. Ya makanya itu kamu harus siap guys. Manapun dan kapanpun kamu ditunjuk kamu harus bisa. Untuk selanjutnya dari Duta Matematika. Mungkin apa ya? Aku sendiri kan masih Kak maba, masih angkatan baru nih. Mungkin pengalamanku dulu ikut organisasi dari sekolahku dulu, mungkin OSIS, dan juga kayak mempersiapkan semacam event-event besar dalam sekolah. Nah, untuk yang dikatakan sama udah inspiratif tadi, terlebih lagi untuk masuk ke organisasi di fakultas apa? Di Matika Algebra. Aku sendiri mungkin tertarik karena emang dari pengalamanku itu masuk organisasi itu bisa mendapatkan relasi yang banyak dan juga apa ya, kita tuh dari yang pertamanya intro bisa kayak langsung kayak cakap cistus gitu loh. Iya. ceplos-ceplos. Iya, ceplas-ceplos gitu loh. Kayak tertarik banget gitu. Ya. Mungkin worth it banget. Worth it. Ya worth it. Udah? Udah. Oke, dari aku sendiri, pengalaman pribadi yang menginspirasi, sebenarnya semua pengalaman itu menginspirasi. Semua pengalaman, mau itu yang buruk atau yang baik. Entah yang buruk kita bisa menjadi lebih baik, yang baik kita bisa bukan, iya betul tambah baik, tapi menurut aku itu lebih baik. Jadi kayak apa ya, merasakan bahwa kita ini mencintai diri kita sendiri. Myself. Untuk pengalaman pribadi aku sendiri, menurut aku ya dari mulai kita bisa berbicara di depan kelas itu udah termasuk public speaking, menginspirasi diri sendiri. Entah itu apa ya, dari hal kecil atau dari hal yang menurut kita apa ya, luar biasa, memuaskan untuk diri kita sendiri. Kayak gitu sih. Mungkin bisa dilanjut dari Duta Persahabatan. Monggo Mas. Bener sih katanya Duta Utama tadi, setiap kehidupan kita dari lahir ya sampai kita sebesar ini, sampai segede ini itu semuanya menginspirasi ya, bagi kita maupun orang lain. Aku ambil sedikit aja dari pengalaman hidupku. Dulu pas aku ditinggal ibu, gitu. Dulu disitulah titik lemahku, apa ya, bener-bener down. Di situ itu hampir aku pernah berpikir gini, buat apa sih aku hidup? Kalau aku niat hidup itu untuk nyenengin orang tua. Kalau orang tua aku gak ada, ya buat apa aku hidup? Gitu. Berpikirlah, aku pernah sampai hampir bunuh diri. Gitu. Nah, dari situ aku udah konsultasi ke kakakku. Aku dikeblok-keblokin malah ditontoni sangat down. Nah di situ aku berpikir, mungkin di sini kakakku bukan nyarikan solusi, biarkan aku nyari solusi sendiri. Gitu. Biarkan otakku semakin dewasa, semakin bisa setiap masalah itu mencari solusi sendiri. Gitu. Jadi dari situlah aku bangkit, gitu. Ya, gak bangkit sih, ya belajar pelan-pelan untuk mengikhlaskan lah. Apalagi kita kan ditinggal dari orang tua ya, yang ibu itu aku anggap sebagai ayah, sebagai ibu juga, karena aku sendiri ditinggal ayah itu dari tahun 2004, itu pun aku masih belum cakep 1 tahun gitu loh. Nah maka dari itulah di titik di mana benar-benar down dan benar-benar nggak ada jalan, anggapannya itu udah mau kerja ya, mau lanjut sekolah pun itu kan masih naik kelas 12 ya. Itu mau sekolah pun yang hampa gitu loh, mau kuliah pun mau kerja pun hampa gitu. Buat apa kita kuliah, buat apa kita sukses kalau dan kita itu nyenengin orang tua gitu. Sedangkan orang tua itu udah nggak ada gitu. Bis mending aku tak ikut orang tua aja. Nah itulah aku bis bener-bener gak habis pikir gitu aku sama aku dulu sekarang. Nah itu jadi gini Rek, inspirasi, maksudnya pesan-pesan dari itu inspirasi itu setiap masalah, jadi setiap apa yang diujikan sama Allah atau sama Tuhan gitu loh, sama Tuhan kepada kita itu jangan pernah nyerah ya. Mungkin ujian kita tuh beda karena yang kita naiki atau kendaraan kita tuh berbeda untuk menuju kesuksesan. Jangan samakan kehidupan kita ya, misalnya
orang sukses di Indonesia, misalnya Pak Jokowi, beliau pertamanya pindah-pindah rumah, hidupnya kayak nomaden gitu, pindah-pindah. Ya, beliau itu bisa sukses sampai sekarang. Jangan tiru mereka, maksudnya jangan tiru mereka yang sukses. Cari jalan sendiri. Ya, karena Tuhan itu nggak selalu memberikan jalan kesuksesan yang sama. Itu sih. Jadi setiap masalah kita harus move on, harus bangkit, give up. Jadi orang sukses bukan menjadikan oh iya, jadi menyerah. jadi Udah sedih loh ini. Iya sedih loh. Udah sedih. jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Itu sih hal yang menginspirasi bagiku, mungkin bagi kalian tuh juga ada inspirasi. Semangat loh mas. Jangan ikut tren. Ada tisu. Mengandung banget sekali. Oke, mungkin bisa dilanjut. Iya, kalau soal pengalaman ya. Dari pengalamanku ini sih dari saya masih sekolah, waktu saya masih kelas 11. Nah itu saya ikut gabung di dunia pekerjaan gitu lah. Ya kerjanya cuma simpel aja, cuma ngajar gitu. Cuman kalau dipikir-pikir kalau kan sekolah kan dari pagi sampai sore gitu ya, belum dari kerja kelompok kadang itu kerja kelompok kan malam ya. Terus habis itu saya tuh kadang gitu nggak bisa gabung lama-lama gitu loh waktu kerja kelompok, jadi harus kerja langsung ke tempat kerja. Nah itu tuh rasanya tuh ya bener capek. Terus habis itu tapi saya pikir gini, teman-teman kan pada kayak belum bisa seperti saya gitu, tapi saya tuh harus bisa kuat, gak boleh nyerah gitu. Mungkin mereka masih di kehidupan yang senang-senang gitu. Nah terus aku kadang itu iri gitu loh kepada teman-teman yang masih umur berapa ya waktu kelas 12 itu, umur 18 lah. Nah itu iri gitu ya, main bisa ngopi gitu atau apa, tapi saya tuh kayak kerja gitu. Nah mungkin buat kalian yang masih umur belasan, jangan sampai putus asa gitu loh. Jangan menyerah gitu. Pasti semua kehidupan itu ada lika-liku, ada yang lurus, ada yang belok-belok, tapi nanti pasti kedepannya nanti balik ke kita semua gitu. Itu sih. Ya, beri tepuk tangan buat kalian semua. Duta Matematika benar-benar sangat menginspirasi, sangat memberikan motivasi. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari masing-masing duta. Sangat menginspiratif, keren dan luar biasa. Terima kasih juga sudah datang di podcast. Terima kasih dan semoga dapat menjalankan tugas-tugasnya sampai akhir periode. Amin. Oke, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.